Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama Ibu Inggriani Indah Amini. Biasanya Ibu membantu Pak Dede mengajar di kelas 10 MIPA 1 untuk Matematika Peminatannya. Nah, hari ini Ibu berkesempatan untuk mengajar 10 MIPA 2 dan 3 juga. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat hari ini dan tetap bersemangat untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk ke sub bahasan yang baru. Di sini kalau kemarin kita mencari persamaan logaritma, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian harus mampu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin sedikit mengingatkan terkait cara penulisan basis pada logaritma. Coba kita ingat ya, bentuk umum dari logaritma seperti ini kan, A log B sama dengan C gitu ya. Semoga bisa terlihat jelas tulisannya. Ini kan ya. Nah, beberapa dari kalian masih ada yang bingung ketika basisnya ditulisnya bukan seperti ini. Coba Ibu ubah ya, jadi basis itu juga bisa ditulis seperti ini. Nah, ada di depan lognya B sama dengan C, begini. Jadi teman-teman jangan bingung ya, basis itu bisa ditulis di kiri atas log atau di depan log, di depan bawah ya, depan bawah di sini dulu. Jadi nanti Ibu sengaja saat kalian nanti mengerjakan kuis akan menemukan basis yang ditulisnya posisinya berbeda gitu. Di sini makanya Ibu jelaskan, jangan sampai bingung. Penulisan basis itu ada dua cara ya. Jadi kalau A-nya ada di kiri atas log, basisnya ya, atau di kanan bawahnya log, itu adalah basis gitu. Oke? Sekarang kita masuk ke materinya. Ibu akan mengajak kalian mengamati grafik untuk bisa menemukan bagaimana penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Sekarang Ibu tampilkan grafiknya ketika kondisi A atau basisnya itu lebih besar dari 1. Contoh yang Ibu tampilkan, yang Ibu ambil adalah grafik dari 2 log X. Ingat ya, basis boleh ditulis di kanan bawah ya, sebelah kanan log. Jadi basisnya 2 lebih besar dari 1. Nah, untuk bisa menemukan penyelesaian, bagaimana caranya? Di sini ya, tadi sudah Ibu sampaikan, basisnya 2 lebih besar dari 1, kemudian fungsinya adalah 2 log X. Nah, sekarang, jika X0 lebih besar dari 0, kurang dari X1. Ibu misalkan di sini nih, coba teman-teman lihat ke gambar. Ibu misalkan 2 ini sebagai X0 ya. Yang ini X0. Jadi, kalau ini X0, maka Y0-nya adalah yang ini, 1. Betul ya? Kan bertemu di titik ini. Y0. Oke. Kemudian, Ibu ambil lagi, misalkan yang 4 ini. Ibu namakan dia adalah X1. Jadi kalau 4 ini X1, maka 2 di sini adalah Y1. Betul ya, begitu. Nah, coba sekarang kita cek kondisinya. 0 kurang dari X0 kurang dari X1. Apakah benar? 0 kurang dari X0 kurang dari X1. Betul ya? Jika kondisinya seperti ini, maka nah, di sini fx ini kan bisa kita ganti dengan y ya. Y sama dengan 2 log x. Itu sama saja kan? Jadi, kalau Ibu ganti di sini 2 log x0 atau y0 ya di sini, boleh y0 dinamakan y0 supaya kalian nggak bingung. Kurang dari y1 atau 2 log x1. Bu, kok begitu bisa kurang dari? Coba kalian lihat. Y0 kurang dari Y1, betul kan? 1 kurang dari 2. Maka ketika kondisinya 0 kurang dari X0 kurang dari X1,
Jadi, penyelesaiannya di sini adalah 2 log X0 kurang dari 2 log X1. Atau ketika kondisinya Ibu balik, di sini Ibu tulis dulu 2 log X0 kurang dari 2 log X1, maka 0 kurang dari X0 kurang dari X1 ya. Seperti gambar ini yang sudah Ibu jelaskan. Ibu maksudnya apa ini? Nah, di sini kalian akan menemukan nih penyelesaiannya ketika A log fx kurang dari A log gx dengan A-nya adalah lebih besar dari 1, maka penyelesaiannya 0 kurang dari fx kurang dari gx. Jadi kalian bisa ambil nih penyelesaiannya yang ini, fx kurang dari gx gitu. Bu, kalau lebih besar dari, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini kalau lebih besar, bisa dilihat yang ini. Jika X1 lebih besar dari X0 lebih besar dari 0. Betul kan ya? X1 ini, lihat ke gambar, lebih besar dari X0 lebih besar dari 0. Oke, betul ya untuk yang ini. Maka 2 log X1 atau di sini adalah Y1, yang ini akan lebih besar dari Y0 atau 2 log X0. Betul kan? Y1 lebih besar dari Y0. Atau Ibu mau tulisnya dibalik. Di sini 2 log X1 lebih besar dari 2 log X0. Jadi penyelesaiannya X1 lebih besar dari X0 lebih besar dari 0. Oh ya, tadi Ibu belum menyampaikan, di sini yang di ruas kiri X1 ini Ibu misalkan sebagai fx dan x0 ini Ibu misalkan sebagai gx gitu ya. Ini juga tadi sama nih yang di box hijau. Di sini x0 Ibu misalkan dengan fx, x1 Ibu misalkan dengan gx. Bu, emang boleh Bu yang di box hijau x0-nya Ibu misalkan fx, x1-nya gx, sedangkan yang di box oranye ini dibalik? Boleh, ini kan hanya penamaan saja. Jadi ketika ada sebuah fungsi, di sini ada fx ya, a log fx lebih besar dari a log gx, basisnya sama-sama a, tapi di sini fx, yang ini gx berbeda, itu penyelesaiannya adalah fx lebih besar dari gx lebih besar dari 0. Ambil penyelesaiannya yang ini, fx lebih besar dari gx. Jadi yang bisa disimpulkan dari slide ini apa? Yang pertama, ketika basisnya lebih besar dari 1 dan tandanya adalah kurang dari, maka penyelesaiannya kurang dari. Coba lihat di box hijau di sini, tandanya adalah kurang dari, penyelesaiannya juga sama, kurang dari. Kemudian yang lebih besar dari, di sini tandanya penyelesaiannya juga sama, fx lebih besar dari gx. Kalau tadi kondisi basisnya lebih besar dari 1, sekarang kondisi basisnya di antara 0 dan 1. Jadi basisnya contohnya berapa? 1/2, 1/3, 2/3, dan yang lainnya. Intinya di antara 0 dan 1. Di sini Ibu mengambil contohnya, basis yang Ibu ambil adalah 1/2. Kenapa Ibu pilih 1/2? Supaya terlihat nih grafiknya akan terjadi pencerminan ya dengan slide sebelumnya, yaitu 2 log X. Di sini yang biru ini adalah grafik dari 1/2 log X. Sekarang kita ambil kondisi seperti tadi. Kita misalkan, misal 2 ini adalah X0, maka Y0-nya adalah, di sini ya titiknya, negatif 1. Nih, kita kasih nama Y0. Kemudian ada 4 di sini, kita misalkan X1. Ibu kalau mau misalkannya dari 3 boleh? Boleh. Tapi di sini Ibu ambil yang 4 supaya pas di negatif 2. Di sini Ibu beri nama Y1. Baca kondisinya. 0 kurang dari X0 kurang dari X1. Ketika 0 kurang dari X0 kurang dari X1, maka Y0 lebih besar dari Y1. Betul nggak? Kenapa Bu kok Y0 lebih besar dari Y1? Kan negatif 1 ini lebih besar dari negatif 2, gitu kan? Nah, Y itu apa? 1/2 log X, berarti 1/2 log X0, lihat di box hijau, lebih besar dari 1/2 log X1.
Ibu balik penulisannya di sini. Ibu tulis dulu 1/2 log X0 lebih besar dari 1/2 log X1, maka penyelesaiannya 0 kurang dari X0 kurang dari X1. Atau kita jadikan ke bentuk standar, X0-nya kita ganti dengan Fx, X1-nya kita ganti dengan Gx, dan basisnya itu adalah A dengan kondisi A-nya antara 0 dan 1. Maka penyelesaiannya yang ini, Fx kurang dari Gx. Nah, coba lihat deh. Di sini tandanya lebih dari. Maka penyelesaiannya kurang dari. Jadi bertolak belakang ya. Kalau tadi kan lebih dari lognya, maka penyelesaiannya lebih dari. Kalau sekarang bertolak belakang gitu. Nah, sekarang kita balik kondisinya. Jika X1 lebih besar dari X0. Sebentar, Ibu kan ya. Nah, di sini X1 lebih besar dari X0, lebih besar dari 0. Perhatikan yang box oranye. Kita buat kondisinya ya, tadi sudah Ibu hapus. Tadi Ibu ambil X1-nya 4 di sini. X0-nya 2. X1 lebih besar dari X0. Di sini tadi negatif 1 sebagai Y0, negatif 2 sebagai Y1. Ketika X1 lebih besar dari X0, maka Y1 kurang dari Y0, ya kan? Negatif 2 kurang dari negatif 1. Kemudian Y1-nya adalah 1/2 log X1 kurang dari Y0-nya adalah 1/2 log X0. Atau Ibu balik penulisannya 1/2 log X1 kurang dari 1/2 log X0, maka penyelesaiannya X1 lebih besar dari X0, lebih besar dari 0. Kita buat ke bentuk standar, basisnya di sini A, dengan A-nya antara 0 dan 1. X1 kita ganti dengan Fx, X0 kita ganti dengan Gx, maka penyelesaiannya Fx lebih besar dari Gx, lebih besar dari 0. Di sini yang perlu menjadi catatan juga, ketika tandanya kurang dari, penyelesaiannya lebih dari, tapi ini untuk yang basisnya di antara 0 dan 1. Kita coba simpulkan, apakah yang sudah kita dapatkan ada 4 bentuk ya. Ketika A-nya lebih besar dari 1, maka untuk A log Fx kurang dari A log Gx, penyelesaiannya adalah Fx kurang dari Gx ya. Di sini sudah Ibu tulis, penyelesaiannya Fx kurang dari Gx. Dengan syarat, ada syarat numeris yang harus dipenuhi. Coba kalian lihat yang Ibu checklist ini, 0 kurang dari Fx kurang dari Gx, maka kondisinya adalah Fx lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar dari 0. Ini kita jadikan sebagai syarat gitu ya. Kemudian ketika A log Fx lebih besar dari A log Gx, maka penyelesaiannya Fx lebih besar dari Gx. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya sama, coba dilihat lagi. Fx lebih besar dari Gx lebih besar dari 0, maka Fx lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar dari 0. Nah, yang perlu menjadi catatan hanya ketika A-nya lebih besar dari 1, tandanya kurang dari, penyelesaiannya juga kurang dari. Tandanya lebih dari, penyelesaiannya juga lebih dari. Sekarang ketika basisnya di antara 0 dan 1, A log Fx lebih besar dari A log Gx, maka penyelesaiannya adalah Fx kurang dari Gx. Dan syaratnya sama, Fx lebih besar dari 0, Gx lebih besar dari 0. Bisa dilihat ya dari sini, Fx lebih besar dari 0, Gx lebih besar dari 0. Kemudian ketika A log Fx kurang dari A log Gx, maka penyelesaiannya adalah Fx lebih besar dari Gx. Syarat numerisnya sama, Fx lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar dari 0. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah ketika basis atau A-nya ini di antara 0 dan 1, maka penyelesaiannya itu bertolak belakang ya. Di sini kan tandanya lebih besar dari, ini yang Ibu ingkari, maka penyelesaiannya itu justru kurang dari. Kalau yang ini tandanya kurang dari, penyelesaiannya adalah lebih dari.
Namun syarat numeris semuanya sama, fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0. Dan yang perlu diperhatikan juga ketika menyelesaikan soal, basisnya harus sama. Di sini kan a log fx, a log gx nih ya, ibu lingkari yang sebelah kanan. Jadi basisnya harus sama. Kalau yang satu 2, yang satu basisnya 3, itu tidak bisa diselesaikan. Atau bisa diselesaikan namun diarahkan agar basisnya sama. Oke, supaya lebih memahami, Ibu berikan contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2 log 2x plus 1 kurang dari 2 log 3. Bisa ya diselesaikan karena basisnya sudah sama-sama 2, jadi bisa langsung diselesaikan. Nah, di sini kan tandanya kurang dari, basisnya 2. Basisnya adalah yang lebih, A-nya lebih besar dari 1. Maka penyelesaiannya apa? Oh, kalau tandanya kurang dari, penyelesaiannya juga kurang dari. Jadi tinggal kita ambil fx kurang dari gx. Kenapa Bu ini bisa langsung? Karena bentuknya sudah sesuai. A log fx kurang dari a log gx, penyelesaiannya fx kurang dari gx. Jadi bisa kita langsung selesaikan. 2x plus 1 kurang dari 3. Maka satunya pindah ke ruas kanan jadi 2x kurang dari 2, x-nya kurang dari 1. Oke, kita sudah dapat. Sekarang untuk syaratnya, tadi syaratnya apa? Fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Tapi coba dilihat di sini. Gx-nya adalah 3 ya. Jadi dia tidak perlu kita cari gx lebih besar dari 0. Cukup kita cari yang mengandung x di sini adalah 2x plus 1 lebih besar dari 0. Fx lebih besar dari 0 ya, yang ini. Jadi 2x lebih besar dari negatif 1 karena 1 di kiri pindah ke ruas kanan, maka penyelesaiannya adalah x lebih besar dari negatif 1/2. Lalu hasil akhirnya apa? Penyelesaiannya adalah negatif 1/2 kurang dari x kurang dari 1. Loh, kok Bu bisa dapat kayak gitu? Nah, dari sini. Jadi, ketika kita sudah dapatkan ada x-nya banyak nih. Teman-teman harus gambar dulu. Kita gambar dulu penyelesaiannya. Kita cari. Kita buat nih di garis bilangan. Dia kan cuma ada satu penyelesaian. Jadi, bisa kita langsung gambar. Di sini x-nya adalah 1. Kurang dari, berarti ke kiri ya, sini. Kemudian negatif 1/2 ada di sini ya, negatif 1/2 lebih besar dari x lebih besar dari negatif 1/2, maka ke arah kanan. Penyelesaiannya ada di sini, maka x-nya di antara negatif 1/2 dan 1 gitu. Contoh selanjutnya, tentukan penyelesaian dari 1/2 log x kuadrat minus 2x lebih besar dari 1/2 log x plus 10. Oh, coba lihat dulu nih basisnya. Basisnya sama-sama 1/2. Oke. Oh, 1/2 di antara 0 dan 1. Karena di sini tandanya lebih dari, maka penyelesaiannya adalah kurang dari. Fx kurang dari gx. Langsung saja kita selesaikan. X kuadrat minus 2x sebagai fx kurang dari gx-nya adalah x plus 10. Jadikan satu ruas agar bisa difaktorkan menjadi x kuadrat minus 3x minus 10 kurang dari 0. Kemudian difaktorkan, dapat x plus 2 dikali x minus 5 kurang dari 0. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini tidak bisa langsung kita ambil seperti ini. Misal x kurang dari negatif 2, x kurang dari 5. Tidak bisa seperti itu. Nah, contohnya yang sebelah kiri nih, contoh 1. Lihat penyelesaiannya x kurang dari 1. Karena dia cuma sendiri, jadi bisa langsung. Tetapi kalau ada 2, seperti ini akan ada 2 penyelesaian, ada 2x. Harus kita ubah dulu menjadi sama dengan 0. Jadi x plus 2, x minus 5 sama dengan 0, maka penyelesaiannya x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 5. Kalau sudah bagaimana Bu? Kalau sudah, kita harus masukkan dulu ke garis bilangan untuk diuji mana penyelesaiannya. Gambar di garis bilangan negatif 2, 5.
Sini. Nah, ambil sebuah bilangan di antara negatif 2 dan 5. Oh, gampangnya 0 aja. Kita ambil 0. Kemudian 0 ini substitusi ke X plus 2 dan X minus 5. X plus 2. 0 plus 2. 2. 0 minus 5. Minus 5. Begini ya. 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10, maka di antara negatif 2 dan 5 ini penyelesaiannya bernilai negatif. Yang ini bernilai positif, jadi dia selang-seling ya. Kemudian bagaimana Bu? Dilihat, kita mau carinya yang kurang dari, berarti ambil tandanya yang negatif, begitu. Maka penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 5. Udah Bu, selesai penyelesaiannya? Belum selesai. Jangan lupa kita punya syarat. Syaratnya X lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar dari 0. Jadi diselesaikan fx-nya X kuadrat minus 2X lebih besar dari 0. Faktorkan X-nya, maka kita punya penyelesaiannya. Nah, ini juga teman-teman lihat. Ada 2X di sini, berarti nanti akan ada 2 penyelesaian. Kita ubah dulu nih. Sama seperti contoh sebelumnya. Seperti yang ini, bagian pertama. Berarti kita nanti akan punya, kalau ini Ibu ubah menjadi sama dengan 0 ya, kan seperti ini. X minus 2 sama dengan 0, gini ya. Di sini 0. Berarti kita punya penyelesaiannya X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kemudian untuk melihat tandanya, harus diuji juga. Ibu gambar garis bilangannya di kiri ya, sebelah kiri sini. Punya 0. Ibu gambar dari luar kiri, Ibu ulang gambarnya. Di sini 0, di sini 2. Ya. Ambil salah satu bilangan di antara 0 dan 2. Oh, berarti bisa kita ambil nih 1. Kemudian substitusi ke sini. 1 dikali 1 minus 2. 1 minus 2 itu adalah minus 1 ya, dikali 1, jadi di sini adalah negatif penyelesaiannya. Yang ini pasti positif, yang ini pasti positif. Nah, karena tandanya lebih besar dari, jadi kita ambilnya yang positif. Ambil nih yang positif, yang ini positif. Jadi, kita punya X kurang dari 0 karena ke ruas kiri, dan X lebih besar dari 2 karena ke ruas kanan. Ya, yang ini. Oke, cukup panjang ya. Masih ada satu lagi, Gx. Gx-nya X plus 10. Nah, karena di sini hanya ada satu X, berarti dia hanya ada satu penyelesaian. Kita nggak perlu uji garis bilangan ya, uji coba di garis bilangan penyelesaiannya. Bisa langsung X lebih besar dari negatif 10. Jadi, penyelesaiannya ada beberapa nih, Ibu sudah berikan warna pink ya. 1, 2, 3. Nah, ketiga penyelesaian ini kita gambar. Ibu gambar di bawah tulisan contoh di sini ya. Semoga bisa terlihat. Nah, ini. Tadi kita punya apa? Negatif 2 dan 5. Di sini negatif 2. Ibu tulis di sini 5. Oke ya. Kemudian punya apa lagi? X kurang dari 0. Oh ya, ini kita gambar dulu ya. Di antara negatif 2 dan 5. Begini. Kemudian X kurang dari 0 atau X lebih besar dari 2. 0 kira-kira ada di sini. Karena kurang dari, maka ke arah kiri. Dan X lebih besar dari 2. 2 ada di sini kira-kira. Karena lebih besar dari ke ruas kanan. Ada satu lagi. X lebih besar dari negatif 10. Oh, negatif 10 berarti jauh nih ada di sini ya. Lebih besar dari, maka harus kita buat ke kanan ini Bu, lebih tinggikan lagi supaya terlihat. Nah, buat ke kanan. Sekarang dilihat mana yang dilalui ketiga-tiganya. Ini kan Ibu ada buat 3 garis, 1, 2, 3. Mana yang dilalui ketiga-tiganya? Ibu arsir ya, ini ada 1 bagian, yang ini bagian yang kedua. Sedikit sulit nih Ibu menggambarnya. Oke,
Gini ya, terlihat. Jadi penyelesaiannya adalah X negatif 2 kurang dari X kurang dari 0, yang ini penyelesaian pertama, atau 2 kurang dari X kurang dari 5. Oke ya, semoga bisa dipahami. Nih Ibu bersihkan coretannya, sekarang Ibu simpulkan dulu ya. Jadi ketika mencari penyelesaian, ketika di sini, lihat contoh 1, ada X kurang dari 1. Dia hanya ada 1 X yang kita dapatkan, maka kita tidak perlu uji di garis bilangan. Tetapi kalau contoh 2, di sini kan ada X plus 2, ada X minus 5, berarti nanti akan ada 2X. Makanya kenapa kita harus gambar dulu di garis bilangan untuk bisa melihat penyelesaiannya. Kemudian didapatkan yang ini, negatif 2 kurang dari X kurang dari 5. Dicek syaratnya, oh ini juga sama nih, X dikali X minus 2, nantinya akan ada 2 penyelesaian, ada 2X. Maka harus kita gambar juga garis bilangannya. Jadi ini kita sama dengan 0 dulu, X sama dengan 0, X sama dengan 2, gambar di garis bilangan. Ambil sebuah bilangan di antara 0 dan 2, gitu. Substitusi, kemudian kita dapatkan penyelesaiannya X kurang dari 0 atau X lebih besar dari 2. Yang ketiga kan di sini hanya ada 1X, X plus 10, jadi langsung saja. Dari seluruh X yang kita dapatkan itu digambar di garis bilangan, kemudian lihat yang mana yang terarsir paling banyak gitu, paling banyak dilalui, itulah penyelesaiannya. Seperti contoh 2 ini, di sini ada 2 penyelesaian, X-nya di antara negatif 2 dan 0, dan di antara 2 dan 5. Begitu teman-teman. Nah, contoh yang selanjutnya, tentukan penyelesaian dari 1/2 log X kuadrat ditambah 2X kurang dari sama dengan minus 3. Loh Bu, gimana? Kok di ruas kanannya nggak ada bentuk lognya? Ini bisa kita arahkan teman-teman. Kita cek dulu ya, A-nya itu di antara 0 dan 1, karena 1/2. Maka penyelesaiannya bagaimana? Di sini kan tandanya kurang dari ya. Jadi penyelesaiannya bertolak belakang, menjadi Fx lebih besar sama dengan Gx. Fx-nya aman nih, kita udah tahu X kuadrat plus 2X, tapi Gx-nya belum tahu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ibu sudah tulis di sini, Gx-nya adalah 1/2 pangkat minus 3. Kenapa bisa begitu? Sini ya, Ibu misalkan A, kita kan tahu bentuknya, bentuk umumnya seperti ini. A log B sama dengan C ya. Gx itu ada di posisi siapa? Ada di B sini. Berarti B itu bisa kita dapatkan dari A pangkat C. Ini A pangkat C sama dengan B, gini ya. Maka A-nya adalah 1/2. Kenapa Ibu bisa tahu 1/2? Karena pasti ketika mau dicari penyelesaiannya, A-nya harus sama ya dengan yang ruas kiri. Jadi A-nya 1/2, C-nya adalah negatif 3, maka A pangkat C 1/2 pangkat negatif 3, begitu. Kemudian kalau sudah, kita selesaikan saja. X kuadrat plus 2X lebih besar sama dengan 1/2 ini sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Dikali negatif 3 menjadi 2 pangkat 3, atau 2 pangkat 3 itu nilainya adalah 8. Oke, kalau sudah seperti ini, disatukan ke ruas kiri, kemudian difaktorkan mendapatkan X plus 4, X minus 2. Oh, ini ada 2 nih X-nya, berarti seperti tadi, kita buat dulu menjadi sama dengan 0. Kalau kita sama dengan 0 kan, jadi X-nya negatif 4 dan 2, gini ya. Nah, dari negatif 4 dan 2, kita gambar garis bilangan. Di sini negatif 4, yang di sini 2. Di antara negatif 4 dan 2 itu pasti ada 0 ya. Lebih mudahnya kita ambil 0, substitusi. 0 ditambah 4 adalah 4, 0 minus 2 adalah minus 2. Dikalikan 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif 8. Jadi penyelesaian yang di sini adalah negatif, yang ini pasti positif, yang di sini pasti positif. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka kita ambil nih teman-teman yang ini, yang positif gitu ya. Maka penyelesaiannya X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 2. Bu, dari tadi Ibu pakai sama dengan nih tandanya, sedangkan contoh sebelumnya
tidak menggunakan sama dengan. Jadi kita mengikuti soalnya ya, karena soalnya kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya juga lebih besar dari sama dengan gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian cek syaratnya. Syaratnya fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Fx-nya x kuadrat plus 2x lebih besar dari 0. Kita faktorkan x dikali x plus 2. Oh, ini juga sama Bu, ini nanti ada dua penyelesaian, ada 2x. Jadi kita sama dengan 0 kan, dapatnya x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 2, ya kan? Nah, digambar deh. 0 di sini negatif 2 ya, bukan 2, negatif 2, di sini 0. Di antara negatif 2 dan 0 ada negatif 1 di sini. Substitusi. Negatif 1 dikali negatif 1 plus 2 adalah 1, berarti hasilnya di sini negatif ya. Yang ini positif, yang ini positif. Karena lebih dari, maka kita ambil yang ini. X kurang dari negatif 2 dan X lebih besar dari 0. Kita sudah dapatkan ya, di sini yang Ibu berikan warna pink di sini. X kurang dari negatif 2, X lebih besar dari 0, dan X kurang sama dengan negatif 4, dan X lebih besar sama dengan 2. Digambar semuanya di garis bilangan. Kita satukan. Kita gambar ya, disatukan semuanya. Di sini ada negatif 4, kemudian 2. X kurang dari sama dengan negatif 4, berarti ke kiri. Kemudian X lebih besar sama dengan 2, ke kanan. Itu kan ada tanda sama dengan ya, kita tandain di sini, kita kasih bulatan supaya ada tandanya. Kalau nanti merupakan penyelesaian itu harus ada tanda sama dengannya. Kemudian ada penyelesaian juga, X kurang dari negatif 2, negatif 2 di sini, berarti ke kiri. Kemudian X lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0, sini ya, sini 0 ke kanan. Nah, mana yang dilalui arsirannya paling banyak? Yang ini kan. Nah, ada penyelesaiannya di sini. Kemudian di antara negatif 4 sama negatif 2 masuk nggak? Tidak masuk ya, karena hanya dilalui satu kali. Nah, yang ini juga termasuk penyelesaian. Maka penyelesaiannya di sini, hasil akhirnya, X kurang dari sama dengan negatif 4, dan X lebih besar dari sama dengan 2. Kenapa pakai tanda sama dengan? Jangan lupa tadi di sini sudah ditandai ya, asalnya dari sini. Tuh, gitu. Sebetulnya apa yang ingin Ibu sampaikan pada contoh yang ini, jadi yang ingin Ibu tegaskan adalah ketika kalian menemukan bentuk seperti ini nih, negatif 3, jangan bingung, ini kita arahkan supaya mengarah ke bentuk penyelesaian. Kan ingin diarahkan ke GX ya, di sini. Sedangkan kalau ingin diubah menjadi bentuk logaritma, A log B sama dengan C, dengan negatif 3-nya adalah C. Lihat saja A dari log yang di ruas kiri, di sini kan 1/2, A pangkat C, C-nya negatif 3 gitu ya, sama dengan B, dan B ini adalah GX, begitu. Kemudian yang ingin Ibu tegaskan juga, ketika soalnya menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya juga menggunakan sama dengan gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di grup dan akan dijawab dengan guru kalian masing-masing. Sekian materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengunggah tugas diskusi mandiri, kemudian dikerjakan kuisnya dan perhatikan durasi pengerjaan kuis. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.